Menurut Imam Syafi'i, apabila perbandingan antara Imam Laisi sebagai guru Imam Syafi'i timbang Imam Maliki, jauh lebih hebat Imam Laisi, jauh lebih hebat Imam Laisi. Cuma lagu dia nulis ya, Imam Laisi di Mesir tahu, Imam Maliki di Madinah. Nah, Imam Maliki karena ia ahli hadis berarti hafalan kuat, sampai tulislah kitab Muwatta. Jadi di sampingnya David Sadri adalah David Kitabi. Imam Laisi dia jangan betul-betul David Sadri karena mengandalkan kekuatan intelijensinya. Jadi dia orang menulis di negara Indonesia lah fatwa-fatwa. Nah iya, dengan tertimbul. Padahal para guru menurut Imam Syafi'i karena masing-masing kan guru itu. Imam Malik guru Imam Syafi'i masih. Imam Al-Laisi guru Imam Syafi'i. Ialah si berpengaruh terhadap Imam Syafi'i. Sehingga fatwa-fatwa si fatwa yang le Baghdad dan menebelaikan ke murid-murid Imam Al-Laisi robahna jadi kaul jadi di Baghdad jadi kaul kadim, kemudian Mesir jadi kaul jadi. Karena banyak isi dari Baghdad dari Mesir, si Imam Syafi'i yang dia coba berpetualang lah. Mesir dulu, terus di Pak Yaman. Di Yaman mungkin pertimbangan pulang di Pak Baghdad. Yaman di Baghdad berarti menurut pendapat dia dan menurut iradah Allah dia lebih bermanfaat di Mesir, yang di Mesir sampai meninggal dunia di Mesir. Imam Syafi'i. Sehingga Imam Laisi karena di kitabnya padahal sangat sina alim, ya dia termasuk punah. Jadi si telulas ini termasuk Sufyan Tsauri, Daud Zahiri, termasuk mujtahid mutlak. Nah, adapun mujtahid mazhab, mujtahid mazhab Imam Ghazali termasuk mujtahid mazhab Imam Ghazali. Sedangkan Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Taqiyuddin As-Subki, Zakaria Al-Ansari termasuk ia adalah mujtahid fatwa. Atau mujtahidi al-fatawa general non sebenarnya. Kalau mujtahid fatwa, mislu Imamina Muhammad Idris Asy-Syafi'i, seperti imam kita Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Ruwiya diriwayatkan annahu bahwa Imam Syafi'i ulida yatiman fi Palestin. Dia dilahirkan dalam keadaan yatim di Palestina. Summa hamalathu ummuhu, kemudian dibawa dia oleh ibunya ila Makkah Mukarramah, ke Makkah Mukarramah di talabil ma'isyah, untuk mencari rezeki. Ketika wilah istilahnya, ketika jauh Imam Syafi'i juga masih beri. Wa huwa ma'as-sibyani tufulati, dan dia bersama anak-anak yang masih kecil. Yata'allamu di Masjidil Haram, dia belajar di Masjidil Haram. Waqad tuliba minhum ar-rawatib, ar-rawatib, diminta daripadanya uang bulanan, syariah di uang bulanan. Walaysa inda ummihi nuqudun, padahal tidak ada di sisi ibunya uang. Dia tunjuk kepek, dia bilang kepek ini. Yu'addi biha ilal mudarisin, yang akan diberikan kepada para guru. Dinara anak kontrak rumah dengan bos sosial, kontrak balik apa kubengan lagu ndak mentang ngaji anak. Jadi nyugulang dinara lagu ndak mentang ngaji. Kama dafa ilaihim talamidu, sebagaimana menyerahkan pada para guru itulah para murid-murid al-akhirin di talamidil akhirin, yang menggunakan majrur fa'il daripada doa. Fa'amarathu ummu, maka merintah dia oleh ibunya ayyar kuda ba'uda kalilin, bahwa dia tidur ba'uda jauhan kalilin sedikit, artinya jauhan mana tidur antara anak. Nanti parang tidur jama wah. Jauhan sekali.
Jadi rapat lalu dengan halakah batu-batu masih ngaji. Jadi di nara pada datang ngaji pada ada kerokuan. Anu di sepatu ini. Jadi dia tagih min majalis ta'lim daripada majelis ta'lim hatta la yutlaba anhu daf'atu asy-syari'atu, sehingga tidak dimintai daripadanya membayar uang bulanan. Fa'amila syafi'iyu as-sagiru ma qalatha, maka mempraktikkan oleh Imam Syafi'i yang kecil itu ma qalatha, apa yang dikatakan oleh ibunya, li Muhammad Idris Asy-Syagiri, apa yang dikatakan oleh ibunya bagi Muhammad Idris Asy-Syagiri yang masih kecil. Hatta khatama katsiran minal kutubi, sehingga dia mendengarkan saja beberapa kitab minal kutubi, daripada kitab-kitab ulumul mutanawiyah, ilmu yang bermacam-macam. Waktu itu Imam Syafi'i di menangkap 7 tahun umur, masih bawah 7 tahun. Summa ta'allama fi khariyil masjid, setelah itu beliau juga belajar di dalam Masjidil Haram min ulama Makkah, dari ulama-ulama Makkah. Hatta yaqula ulama Makkah, sehingga berkata banyak ulama Makkah, dia sedikit ulama Makkah ini. Si muni di Pak Syafi'i, ya Muhammad bin Idris, saya Muhammad bin Idris, alam turid antakuna, apakah kau tidak ingin bahwa kau menjadi minal ulama ikariyatikum, menjadi salah seorang ulama di negaramu nanti? Apakah kau tidak ingin menjadi salah seorang ulama di negaramu? Fa'idha kuhida ma'al ulama'i, maka apabila dikaitkan bersama para ulama, fawajadnahu minal fahimin, maka kita temui dia termasuk daripada orang-orang yang mengerti. Faqala ba'du suyukhihi, maka berkata sebagian daripada guru-gurunya, lahu bagi Imam Syafi'i, utlub min ummika iznan, minta dari ibumu izin, wa doaan, dan minta doa. Jadi dia disuruh nyendeng biaya, cuma suruh nyendeng izin dipal doa. Litul hikam dirasata ilal Madinah, agar kau melanjutkan pelajaranmu di Madinah. Fi ulama'iha al-mutafattinin, yaitu pada ulamanya yang mapan ilmunya, yang mumpuni fil hadis, dalam ilmu hadis, yakni al-imam al-jalila Malik bin Anas, yaitu adalah imam yang agung Imam Malik bin Anas, sahibul Muwatta, pemilik daripada Muwatta. Li'annaka, karena sesungguhnya engkau kad akhasta jami'al ulumil makkiyah, kau sudah menyerap, kau sudah mengambil semua ilmu Mekah. Jadi mampu wasime sedot ilmu Mekah Muhammad. Maka Madinahan. Fasta'zana Syafi'iyu as-sagiru al-izna min ummihi, maka minta izin oleh Imam Syafi'i yang kecil itu al-izna. Ini masuk bagian daripada uslub akalunil baragisan, daripada kalimat ista'zana sendiri waktu masuk itu Arab fa'il dan maf'ul. Nah, kemudian terpertegas sisi al-izna min ummi, daripada ibunya. Wa talabat tadqiyata, dan dia minta juga rekomendasi min amiri Makkah, dari gubernur Mekah. Yang dia izin terus tolong si para syekh-syekh Mekah untuk minta rekomendasi dengan masjid apa dengan gubernur Mekah. Wa dafa'aha ila amiril Madinah, agar dia serahkan dulu kepada gubernur Madinah. Dia dafa'aha, agar gubernur Madinah nanti yang menyerahkannya. Wa nafsu, dia sendiri gubernur itu menyerahkannya ilal imam al-jalil, kepada imam yang agung Malik bin Anas, yaitu Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'ah, dan rahmat yang luas. Waruya, dan diriwayatkan anna safarahu ilal madinatil munawwarati, bahwa musafirnya
dari Mekah menuju Madinah Munawwarah ma'al qafaili bersama kafilah-kafilah At-Tijariyah, bersama kafilah-kafilah rombongan-rombongan para sudagar, para bisnismen. Mundu bidayati safari, sejak permulaan musafirnya di Makkahul Mukarramah, dari Makkah Mukarramah, ista'ara Syafi'i, meminjam oleh Imam Syafi'i min asdiqai, dari teman-temannya, mushaf Al-Quran, yaitu kitab Al-Quran, wa kitab Al-Muwatta, dan kitab Muwatta. Fahafizal Qur'ana, maka dia menghafal Al-Quran, wal Muwatta, dan kitab Muwatta itu bisa pahami dalam musafirnya itu. Memang kata Mukarramah dari Mukarramah ila Madinatul Munawwarah muddat sab'i ayyamin wa layaliha, yaitu selama 7 hari 3 malam. Jadi dalam rentang waktu ketika permusafiran seperti Jilul Kelam, ia tahu menghafal Al-Quran dan sekaligus kitab Muwatta. Mereka termasuk jenius. Lamun dia jenius tidak mungkin. Jadi boleh jadi sana kira-kira masih Imam Syafi'i tanda itu terus tanda. Jadi memang ya para penghafalnya metode kadang-kadang ada sih hilang keluar marak-marak kultu, sehingga dalam ketentuan ayat sebenarnya ada nih ayat apa nih, ayat pira surat apa, lembaran pira baris pira tahu sih marak kita so ini mereka apa dari kita maran kita. Jadi metode kan macam-macam. Arah isi ngapal dengan cara baca Al-Quran di selama 6 bulan. Hafal doang, baca doang sampai tamat kali-kalinya 6 bulan. Nah, cuma di 6 bulan kedua dia akan mulai ingat sampai setahun tamat belum tersebut. Bahkan anak sebulan anak si bau kapal belum tersejus metode sebenarnya. Yang termasuk ya dengan jenius. Imam Syafi'i pikir dulu kitab Muwatta 3.000 hadis, timpal Al-Quran, hafal. Jadi dia beri murajaahnya dulu Imam Maliki langsung dalam murajaah. Jadi mungkin kitab jauh Tuhan di dalam kisah berikut. Mungkin kitab jauh sampul kejulian harusnya. Udah hidup saya kan kaji ini nggak dibaca kaji ini. Kitab ini nggak perlu berpikir. Jadi terus mereka ini jauh kitab. Dia kaji jauh kitab. Jadi ini lagu apal kaji. Yang diceritakan minggu ini di perjalanan dari Mekah sampai Madinah, Al-Quran timpal, kitab perlu dikaji ini sampul kaji apa. Nanti coba, tentu apa? Tentu. Nanti terus bangun di Arab sepoi. Pokoknya haluan dalam hadis. Jadi simak anaknya murajaah. Duluan Imam Syafi'i Singapura timpal bongkar balik lebaran. Di ruang tutup. Jadi waktu itu Imam Syafi'i kemudian dia sendiri si bongkar balik di ruang tutup. Kita bongkar balik itu tak Muwatta. Nah ini termasuk ya dengan jenius. Jadi manusia jeniusnya Imam Nawawi jenius. Kalaupun mujtahid fatwa, memang kadang-kadang ini termasuk kekeramatan, termasuk luar biasa. Karena syarat keramat itu kan tidak masuk akal. Tidak masuk akal, ada keramat. Barat sama guru daripada Imam Syarani bilang nama Al-Quran kira-kira 316.000 kali. Dia masuk akal ya. Mungkin dalam sekali Imam Syafi'i jalur 16 kali jalur sekolah menakutkan. Ya jangan 316.000 kali menghatamkan Al-Quran. Kita coba misalnya Qul huwallahu ahad. Dia mau kira-kira selama sejenis 24 jam. Apalagi 316.000 kali khataman Al-Quran. Misalnya yang kita mendengar
Sangnis Al-Fatihah apa yang Allahu Akbar 10 kali jadi kan ada Al-Quran. Dah kan lu coba dalam dia ceramah. Dia mungkin kita satu membaca Allahu Akbar 316.000 kali Allahu Akbar. Dia mungkin lalu dia ceramah. Dia Al-Quran dengan perbedaan apa yang sampai atas terus. Ya, ya keramatan. Ya, keramatnya luar biasa. Jadi bawa sedikit pikiran, lalu dengan ukur isi otak, tidak mungkin, hanya omong kosong. Kadang-kadang itu, karena omong kosong. Dengan isi hanya menggunakan akal, isi dari kembali kepada arti daripada sebuah keramat. Bayangkan Imam Sya'rani gurunya menghatamkan nomor 316.000 kali Al-Quran sebelum dia luar jadi wirid. Namun dia sembahyang dia keluar dia tidur. Dia misalnya, jauh. Dan ada sembahyang ada keluar tidur sambil keluar tu sambil ngapa? Sambil tidur sambil ngapa lagi? Bukan pada mengapa lagi? Nah itu keramat. Nah itulah ya hamba-hamba Allah seperti jenis Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amma tazkiyatu lam yadfa'ha amirul